Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Fauziah Anandia dari SMN 23 Kabupaten Tangerang kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai organisasi Sarekat Islam dari mulai awal berdirinya hingga perjuangan-perjuangan yang dilalui oleh tokoh-tokoh dari organisasi Sarekat Islam. Selamat menyaksikan. Sarekat Islam atau SI adalah salah satu organisasi pergerakan nasional yang berdiri pada awal abad ke-20 di Indonesia. Sarekat Islam memiliki peran penting dalam membangkitkan kesadaran politik dan nasionalisme di kalangan umat Islam pribumi, serta menentang penjajahan dan eksploitasi kolonial Belanda. Sarekat Islam awalnya bernama Sarekat Dagang Islam atau disingkat SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada 16 Oktober tahun 1905 di Surakarta. Pada tahun 1912, Sarekat Dagang Islam mengalami perubahan besar-besaran, baik dari segi nama, anggaran dasar, maupun kepengurusan. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh dari HOS Cokroaminoto, seorang tokoh nasionalis dan pemimpin SI yang paling terkenal. Cokroaminoto mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Cokroaminoto juga berhasil mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah kolonial Belanda untuk Sarekat Islam sebagai badan hukum pada 14 September 1912. Cokroaminoto juga mengubah anggaran dasar Sarekat Islam yang semula hanya berisi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial menjadi lebih luas dan mencakup aspek-aspek politik dan agama. Tujuan dari organisasi Sarekat Islam ada 3. Yang pertama, kesejahteraan sosial. Awalnya, Sarekat Islam bertujuan untuk kesejahteraan sosial dan persamaan sosial tanpa menghiraukan masalah kolonialisme. Yang kedua, perlindungan ekonomi. Tujuan utama Sarekat Dagang Islam adalah melindungi kegiatan ekonomi pedagang Islam agar dapat bersaing dengan pengusaha Cina. Yang ketiga, penyatuan kekuatan. Agama Islam digunakan sebagai faktor pengikat dan penyatu kekuatan pedagang Islam yang saat itu juga mendapat tekanan dan kurang diperhatikan dari pemerintah kolonial. Tokoh-tokoh utama yang berpengaruh besar dalam organisasi Sarekat Islam. Yang pertama, Haji Saman Hudi. Beliau adalah seorang pengusaha batik di Surakarta yang memainkan peran kunci dalam pergerakan Sarekat Islam. Haji Samanhudi memimpin Sarekat Islam di Solo dan menjadi ketua setelah penghilangan kata dagang. Keberhasilannya memimpin Sarekat Islam membuatnya diakui sebagai salah satu tokoh utama pergerakan. Yang kedua, HOS Cokroaminoto, yang dikenal sebagai Cokroaminoto. Beliau adalah pelopor pergerakan dari Surabaya. Sebagai guru dari banyak tokoh penting, termasuk Soekarno, Cokroaminoto berperan dalam memperkuat ideologi Sarekat Islam. Pada tahun 1920, Sarekat Islam mengalami perpecahan menjadi Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih. Dan Cokroaminoto memimpin Sarekat Islam Putih yang tetap setia pada program lama Sarekat Islam. Yang ketiga, Abdul Muiz. Abdul Muiz adalah seorang sastrawan yang berperan sebagai tokoh Sarekat Islam yang menjadi wakil Sarekat Islam di Volksraad, Dewan Perwakilan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Keterlibatannya di arena politik membuktikan pentingnya peran Sarekat Islam dalam mendukung kemerdekaan. Yang keempat, Agus Salim. Tokoh asal Sumatera Barat ini menjadi pemimpin faksi Sarekat Islam Putih setelah kemerdekaan. Agus Salim melanjutkan perannya dalam diplomasi Indonesia sebagai Menteri Luar Negeri pertama. Yang kelima adalah Semaun. Semaun awalnya adalah juru tulis Sarekat Islam. Namun, setelah perpecahan, ia memimpin faksi Sarekat Islam Merah. Kemudian, Semaun menjadi salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia atau PKI setelah pecahnya Sarekat Islam. Sarekat Islam juga aktif dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingan umat Islam pribumi di berbagai bidang. Yang pertama, bidang politik. Sarekat Islam menuntut pemberian hak-hak politik bagi pribumi seperti hak memilih dan dipilih dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, serta kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Yang kedua, bidang ekonomi.
Syarikat Islam mengusahakan koperasi-koperasi dagang dan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, serta mengadakan pemogokan-pemogokan kerja untuk menuntut kenaikan upah dan perlindungan bagi buruh pribumi. Yang ketiga, bidang pendidikan. Syarikat Islam mendirikan sekolah-sekolah yang memberikan pendidikan dasar dan agama bagi anak-anak pribumi, serta melatih kader-kader syarikat Islam dalam bidang kepemimpinan, organisasi, dan jurnalistik. Yang keempat, bidang agama. Syarikat Islam mengembangkan dakwah Islam melalui ceramah-ceramah, majalah-majalah, dan buku-buku yang menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Syarikat Islam juga terlibat dalam beberapa peristiwa penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Pada tahun 1916, Syarikat Islam memiliki cabang di seluruh Indonesia dengan jumlah anggota mencapai lebih dari 2 juta orang. Pada tahun 1918, Syarikat Islam bersama-sama dengan organisasi-organisasi lain mendirikan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI yang merupakan wadah kerjasama antara organisasi-organisasi pergerakan nasional. Pada tahun 1920, Syarikat Islam mengirimkan utusannya, Agus Salim, ke konferensi Valkenbond, Liga Bangsa-Bangsa di Den Haag, Belanda, untuk menyampaikan aspirasi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1926, SI terlibat dalam pemberontakan komunis di Jawa dan Sumatera yang dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Meskipun SI tidak sepenuhnya mendukung pemberontakan tersebut, namun beberapa anggota dan cabang SI ikut berpartisipasi dalam pemberontakan tersebut. Meskipun Syarikat Islam memiliki pengaruh besar dan luas, organisasi ini juga mengalami berbagai masalah dan konflik internal yang mengakibatkan perpecahan dan kemunduran. Salah satu faktor penyebab perpecahan SI adalah adanya perbedaan pandangan politik di antara para pemimpin dan anggota Syarikat Islam. Yang pertama, aliran moderat, dipimpin oleh Cokroaminoto. Aliran ini menginginkan kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda dalam rangka mencapai kemerdekaan Indonesia secara bertahap dan damai. Yang kedua, aliran radikal, yang dipimpin oleh Semaun dan Alimin. Aliran ini menginginkan revolusi bersenjata untuk merebut kemerdekaan Indonesia secara langsung dan keras. Yang ketiga, aliran religius, dipimpin oleh Agus Salim dan Abdul Muiz. Aliran ini menginginkan penekanan pada aspek-aspek agama Islam dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perbedaan pandangan politik tersebut menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertentangan sehingga menyebabkan terpecahnya Syarikat Islam menjadi beberapa organisasi baru. Yang pertama, Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dibentuk oleh Semaun dan Alimin pada tahun 1920. Yang kedua, terbentuknya Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII yang dibentuk oleh Cokroaminoto pada tahun 1923. Dan yang ketiga, Persatuan Umat Islam Indonesia atau PUII yang dibentuk oleh Agus Salim pada tahun 1924. Adapun faktor lain yang menyebabkan kemunduran Syarikat Islam, yaitu adanya penindasan dan pembubaran dari pihak pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah Belanda merasa khawatir dengan perkembangan dan pengaruh Syarikat Islam, sehingga melakukan berbagai tindakan untuk melemahkan dan menghancurkan Syarikat Islam. Beberapa tindakan tersebut antara lain melakukan penangkapan, penjara, pengasingan, dan pembunuhan terhadap para pemimpin dan anggota SI yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan kolonial. Yang kedua, melakukan pembatasan, penyensoran, dan pelarangan terhadap kegiatan-kegiatan Syarikat Islam seperti rapat-rapat, demonstrasi-demonstrasi, pemogokan-pemogokan, publikasi-publikasi, dan sekolah-sekolah. Yang ketiga, melakukan pembubaran terhadap cabang-cabang Syarikat Islam di berbagai daerah, serta melarang pembentukan cabang-cabang baru. Akibat dari penindasan dan pembubaran ini, Syarikat Islam mengalami kemerosotan dan kehilangan dukungan dari masyarakat. Keadaan Syarikat Islam pada tahun 1930-an. Syarikat Islam hampir tidak memiliki pengaruh lagi dalam pergerakan nasional Indonesia. Namun demikian, Syarikat Islam tetap bertahan sebagai organisasi sampai sekarang, meskipun dengan nama dan bentuk yang berbeda.
Nah, itu dia kisah dari organisasi Sarekat Islam dari awal berdiri hingga perjuangan-perjuangan yang udah dilaluin. Menarik banget kan? Itu dia yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.